di awal surat ke-27 surat An-Nahl. Kita lanjutkan mulai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Setelah pada ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan bahwa surat ini merupakan ayat-ayat Al-Quran, ya, dari ayat-ayat kitab suci yang menjelaskan, yang menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Itu sebagian orang itu mengimani, sebagian besar yang lain itu tidak mengimani. Mereka yang tidak mengimani ini kemudian mencari-cari, mengira-ira, itu sebetulnya yang diterima oleh Nabi Muhammad itu apa? Ada di antara mereka yang mengatakan, oh itu sahir. Ada yang mengatakan itu sihir, karena di luar kemampuan manusia untuk menyusunnya. Karena manusia merasa itu kalau susunan manusia tidak bisa seindah itu, tidak bisa sebagus itu. Nah, makanya mereka menganggap bahwa itu di luar kemampuan manusia. Tapi asalnya dari mana? Itu yang mereka itu mengira-ira, membuat prasangka-prasangka. Bahkan ada di antara mereka itu menganggap, oh itu diambil dari sumber-sumber, ya, dari kisah-kisah, ya, cerita-cerita dari ahli-ahli syair, ahli-ahli sihir. Tapi di antara mereka sendiri ada juga yang nggak percaya. Kenapa? Karena susunan Al-Quran, rasa bahasanya, isinya itu melebihi semua itu. Nah, saking mereka itu nggak menemukan, mencari-cari terus, sampai ada yang mengatakan bahwa Quran itu dari makhluk halus. Nah, yang mereka sebut dari jin atau dari setan. Maka banyak ayat Quran yang nyanggah bahwa Al-Quran itu bukan dari setan yang terkutuk. Maka di ayat 6 ini itu ditegaskan bahwa Al-Quran itu dari Allah, benar-benar dari Allah. Al-Quran itu mukjizat. Wa innaka latulaqqal Qur'ana miladun hakimin alim. Dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Nah, ini untuk memastikan bahwa Al-Quran itu bukan dari sumber-sumber yang lain. Al-Quran itu bukan berasal dari yang lain-lain. Al-Quran itu betul-betul dari Allah, dan itu merupakan mukjizat. Ya, Nabi Muhammad diberi wahyu sebagai mukjizat. Maka untuk meyakinkan, ini nanti dijelaskan secara berturut-turut. Itu Nabi Musa juga mendapat banyak mukjizat. Ya, Nabi Sulaiman
juga memiliki banyak mukjizat. Yang sebelum Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud, juga memiliki berbagai macam mukjizat. Demikian pula nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Cuma bedanya, mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, ada yang berupa kitab suci, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Tapi tidak selengkap, tidak sedetail, tidak serinci Al-Quran. Tapi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, itu misalnya nanti jelaskan kepada Nabi Musa, itu mukjizatnya berupa benda, berupa barang yang kasat mata. Tapi kalau Al-Quran itu berupa pedoman hidup, berupa petunjuk hidup, berupa tuntunan hidup. Tapi kalau mukjizat yang turunkan sebelumnya, misalnya kepada Nabi Musa, itu misalnya ketika Nabi Musa menerima pengangkatan dari Nabi jadi Rasul, ketika merasa tidak begitu tenang, begitu tangannya dimasukkan ke dalam bajunya, itu keluar cahaya yang jernih putih. Itu mukjizat. Ketika Musa menghadapi berbagai macam kesulitan, itu tongkatnya dipukulkan, itu bisa jadi ular. Tongkatnya dipukulkan, itu lautan bisa kelihatan jalan. Itu langsung kasat mata. Misalnya ketika Fir'aun dan umat-umatnya itu tetap tidak mempercayai, itu bisa terjadi kemarau panjang. Bahkan sebaliknya, itu bisa terjadi angin topan, bahkan bencana adat yang berupa ada belalang, ada kutu, ada katak, ada yang airnya itu berubah menjadi darah. Nah itu semuanya kasat mata. Demikian pula mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, juga Nabi Isa. Nah, ketika nabi-nabi Rasul sebelumnya itu mendapatkan mukjizat untuk mengalahkan, untuk menaklukkan seluruh yang menjadi penentang-penentangnya atau musuh-musuhnya, yang menghalang-halanginya, yang mendustakannya, yang tidak mempercayainya, maka Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul yang terakhir, mukjizatnya yang paling sempurna, yang diturunkan secara bertahap terus-menerus sampai 23 tahun. Itulah mukjizat Al-Quran. Maka di tengah-tengah banyak orang yang tidak percaya, Allah menjelaskan, Allah mewahyukan secara beruntun, sebagaimana Nabi Rasul yang sebelumnya juga menerima mukjizat. Cuma mukjizat yang diturunkan kepada, yang diberikan kepada Nabi Musa itu dikisahkan berulang-ulang, sampai ada yang menghitung, ngecek, meneliti
Itu kira-kira disebutkan sampai di 30-an surat. Dari 114 surat, itu 30 diantaranya itu menyebut Nabi Musa. Jumlah ayatnya itu bisa 136 ayat yang menjelaskan tentang Nabi Musa dengan mukjizatnya. Nabi Ibrahim juga banyak sekali disebutkan. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Nah, sekarang mulai ayat 7 itu menjelaskan tentang Nabi Musa. Idh qala Musa li ahlihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya. Ketika Musa sudah selesai mengabdikan diri kepada mertuanya Nabi Shu'aib alaihissalam, sudah genap 10 tahun dan sudah dinikahkan dengan putrinya Nabi Shu'aib. Jadi Nabi Musa itu menantunya Nabi Shu'aib, ya, dinikahkan dengan putrinya Nabi Shu'aib. Nah, Musa ini rindu sekali. Waktu dia dibesarkan di Mesir, dibesarkan di istana. Walaupun mungkin selama 10 tahun masih ingat dulu khawatir kalau dibunuh oleh Raja Mesir. Kemudian lari, terus ketemu putrinya Nabi Shu'aib. Tapi sudah 10 tahun merindukan sekali, ingin kembali ke Mesir. Sebagaimana juga Nabi Muhammad, setelah orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengepung umat Nabi, Allah perintahkan untuk hijrah ke Yasrib. Semakin lama semakin rindu akan tanah air Mekah, yang di situ ada Baitullah, yaitu Ka'bah. Sehingga Nabi Muhammad juga berusaha bisa kembali ke Mekah. Ini Nabi Musa juga begitu, merindukan sekali, ingin kembali ke Mesir. Akhirnya berangkatlah dengan keluarganya, ya, berangkat dengan istri, mungkin ada pembantunya. Nah, ngatakan gimana? Ini anastu narong sa'atikum minha. Sesungguhnya aku melihat api. Ini anastu narong. Sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam. Ini Musa mengatakan kepada keluarganya. Musa melihat api nun jauh di sana, mengatakan pada keluarganya, aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu keluarga yang ditinggalkan di situ, akan membawa kabar dari api itu. Atau barangkali Musa dapat membawa api kepada keluarganya tadi, karena musim dingin malam-malam barangkali bisa untuk memanaskan badan. Keluarganya suruh menanti di situ. Musa sendirian mendekati tempat api itu.
Nah, Musa jalan ke sana. Maka tatkala Musa sudah sampai tempat di dekat api, falamma ja'aha nudiya burika man finnar. Maka tatkala dia Musa tiba di tempat api itu, diserulah dia, ya, diseru, terdengar suara, ya, suaranya apa, ya. Jadi setelah man finnari wa man khawlaha, terdengar suara, wa subhanallahi rabbil alamin, bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu, orang-orang yang berada di sekitar api. Jadi nudia, diseru, muncul suara, amburika man finnar wa man khawlaka, ya, diberkati orang yang berada di dekat api itu, orang yang berada di sekitarnya. Jadi yang ada di situ itu Musa. Jadi maksudnya yang diberkati, yang berada di dekat api itu adalah Musa. Dan Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Jadi terdengar suara, ya, nudia amburika man finnari wa man khawlaka, bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Padahal semula yang ada di situ itu Musa sendiri. Tapi kemudian karena itu sebagai tanda bahwa Musa diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, maka orang-orang yang mengikuti dia itu yang diberkati. Tentu awalnya keluarganya, kemudian orang-orang yang mengimani, yang mengikuti Nabi Musa. Maka terdengar suara firman Allah, ya Musa innahu annallahul azizul hakim. Terdengar suara yang memanggil, yang menyeru, hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Musa sendirian, sudah larut malam, suasananya sangat hening, suasananya dingin. Musa dekati ke sumber api. Setelah sampai situ terdengar suara memanggil, ya Musa, wahai Musa. Kalau Bapak Ibu misalnya di suasana yang sepi dan hening, lalu tiba-tiba muncul suara memanggil-manggil nama bapak atau ibu, kira-kira rasanya gimana? Gerimis-gerimis, merinding, ya. Di tengah malam kesunyian yang sangat hening, yang dingin, muncul suara, ya Musa, wahai Musa, innahu annallahul azizul hakim. Sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini sebagai tanda
pengangkatan Musa sebagai nabi, sebagai rasul. Ini juga sekaligus sebagai mukjizat Nabi Musa yang langsung mendengar firman Allah, yang langsung diseru oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul melalui perantaraan malaikat yang membacakan wahyu, malaikat. Tapi kalau Musa ketika pengangkatan pertama itu langsung terdengar seruan dari Allah, kalamullah, firman Allah. Demikian pula nanti berikutnya ketika Musa dipanggil ke Bukit Tur Sina, itu juga langsung Musa mendengarkan dari kalamullah, dari firman Allah. Ya, karena kalau Nabi Musa itu langsung mendengarkan firman Allah kalamullah, karena hanya sesekali, tidak sebagaimana Nabi Muhammad dalam rentang waktu 23 tahun. Maka pewahyuan yang paling sering, paling lama, paling intensif itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini kepada Nabi Musa itu ya yang betul-betul dikabarkan itu pada saat pengangkatan sebagai rasul, sebagai nabi. Kemudian diberikannya kitab di Bukit Tur Sina. Kemudian beberapa kali ketika dalam situasi kondisi yang sangat mendesak, menghadapi ahli-ahli sihirnya Musa. Kemudian ketika Musa merasa khawatir, merasa kalah, lemah, nanti kalau dibunuh oleh Fir'aun gimana, terus memohon supaya saudaranya bernama Harun diangkat juga jadi nabi. Nah, kemudian ketika menghadapi kejaran Fir'aun dan bala tentaranya sudah di depan laut. Jadi intensitasnya tidak sebagaimana wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad itu terus menerus selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Nah, setelah pengangkatan Musa sebagai nabi, sebagai rasul, yang sudah diangkat, sudah diberi kitab, kemudian mukjizat-mukjizat berikutnya dijelaskan. Yang di ayat 10, wa alqi aso, dan lemparkanlah tongkatmu. Di ayat lain disebutkan, hei Musa, yang kamu pegang itu apa? Musa jawab, ini tongkat. Untuk apa? Musa jawab, ya untuk ngerempeli daun-daun untuk kambingnya, untuk hewan ternaknya. Untuk apa lagi? Ditanya lagi, untuk apa lagi? Ya, sampai akhirnya betul-betul tongkatnya itu ketika dilemparkan itu menjadi ular. Falamma ra'aha tazzu ka'annaha jan. Maka tatkala tongkat itu ya dilemparkan menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit.
ka'anna janu wala mudbirau wala yu'akil. Itu menjadi seekor ular yang kelihatan bergerak-gerak lari dengan gesit, larinya cepat. Kemudian ditegur, dipanggil oleh Allah. Itu karena Musa ini lari ke belakang, enggak berani noleh sama sekali. Takutnya bukan main. Lo tongkat biasanya untuk ngerempeli daun-daun untuk kambingnya, hewan ternaknya, kok dilemparkan bisa berubah menjadi ular, dan ularnya kok lari merayap dengan cepat. Musa lari nggak berani noleh ke belakang, saking takutnya. Kemudian dipanggil oleh Allah, ya Musa, la takhaf. Hei Musa, janganlah kamu takut. Nah, karena Musa lari, nggak berani noleh ke belakang. Lihat kembali ke tongkatnya yang ditempatkan berubah jadi ular, nggak berani. Takut kalau ularnya ngejar, karena larinya cepat. Maka Allah memanggilnya, ya Musa la takhaf. Wahai Musa, janganlah takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul tidak takut di hadapanku. Ya Musa, kamu jangan takut, kamu jangan lari. Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul itu tidak takut di hadapanku, di hadapan Allah. Allah ada di situ. Maka tidak boleh takut, tidak boleh lari. Ya, terus kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita baru lebih lanjut ayat 11. Ya, tadi yang ayat 10 Allah manggil Musa, yang mengatakan bahwa ya Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul itu tidak takut di hadapan Allah. Ilaman dzalama tsumma baddala husnan ba'da su'. Tetapi orang yang berlaku zalim, kemudian ditukarnya kedzalimannya dengan kebaikan, ya Allah mengampuninya. Maka sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Musa tidak perlu takut, tidak perlu lari. Yang takut, yang lari itu orang-orang yang zalim. Yang kedzalimannya itu sudah ditukar dengan kebaikan. Jadi kesalahan Musa dulu ketika mau ngurukunke pemuda yang berkelahi, kemudian baru dipukul terus meninggal, itu sudah diampuni oleh Allah. Itu enggak jadi masalah, sudah digantikan dengan kebaikan. Maka sesungguhnya aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sudah diampuni oleh Allah. Nah, itu tadi mukjizat yang tadi ada. Pertama itu
Nabi Musa dapat mendengar langsung firman Allah, langsung mendengarkan seruan Allah, pengangkatan sebagai nabi, sebagai rasul, menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, itu tongkatnya dipukulkan bisa menjadi ular. Ini yang ketiga, wa adkhil yadaka fi jaybika tahruz baydo amin ghairi su', dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Ya, itu meletakkan tangannya ke dada melalui leher baju. Jadi dimasukkan ke tangan, dimasukkan ke dalam bajunya. Nah, niscaya ia akan keluar ya cahaya putih bersinar, bukan karena penyakit. Jadi tangannya Musa dimasukkan ke dalam bajunya melalui atas dada ini. Itu terus keluar cahaya putih bersinar. Itu bukan penyakit. Ya. Ini menjadi mukjizat. Itu termasuk dari wa fitisi ayatin ila fir'aun wa qaumi. Itu termasuk 9 buah mukjizat ya, yang diberikan kepada Musa, yang kemudian itu ditunjukkan, diperlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Watisi ayatin ila fir'auna wa qaumi. Jadi mukjizat Nabi Musa yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya itu ada 9. Nah, salah satunya itu tadi tangannya dimasukkan ke baju melalui atas, keluar cahaya sinar yang terang. Kemudian tongkatnya tadi, tongkatnya itu pertama ketika menaklukkan ahli-ahli sihir. Yang kedua itu ketika dipukulkan ke laut menjadi jada. Lah mukjizat-mukjizat yang lain itu dijelaskan di berbagai macam surat yang lain berulang-ulang. Ya, antara lain itu dijelaskan di surat Al-A'raf. Ya, misalnya di surat Al-A'raf ayat 133. Jadi mukjizatnya itu yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya itu bisa berupa angin topan, angin puting beliung, kemudian belalang, tapi nggak ada kupu-kupu, belalang saja. Kemudian selain belalang, kemudian kutu, ya, angin topan, belalang, kutu, kemudian katak. Ya, itu menjadi wabah, menjadi merusak sistem keteraturan alam yang terjadi pada Fir'aun dan kaumnya. Kemudian ada lagi airnya berubah menjadi darah. Nah, itu tadi diantara yang 9 jenis mukjizat yang ditunjukkan Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. Nah, tentu mukjizat yang lain masih ada. Yang 9 itu yang ditunjukkan Musa kepada Fir'aun dan kaumnya.
Maka fitisi ayatin ila fir'auna wa qaumi. Nah, itu termasuk 9 mukjizat yang ditunjukkan diberikan kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka siapa? Mereka Fir'aun dan kaumnya itu adalah kaum yang fasik, ya kaum yang selalu berbuat kerusakan, ya, yang terus-menerus berbuat kerusakan. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsirah, maka tatkala mukjizat Allah, mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, sampai kepada Fir'aun dan kaumnya, mereka itu berkata, hada sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jadi Fir'aun dan kaumnya, Fir'aun dan punggawa-punggawanya, Fir'aun dan bitonak-bitonaknya, ya, itu si pejabat-pejabat tinggi di istana, di keraton Fir'aun di Mesir, itu menganggap seluruh mukjizat itu sebagai sihir. Tahu-tahu datang angin puting beliung, nggak tahu asal usulnya, tahu-tahu di mana-mana itu ada belalang. Ya, tahu-tahu banyak. Nah, belalang kalau di sini di Wonosari malah ditangkap, digoreng. Tapi ini belalang yang jadi bencana, jadi penyakit. Kemudian kutu di mana-mana. Masih ingat dulu zaman orang yang merusak tanam-tanaman, apalagi tanam-tanaman padi, hancur semua kan? Itu zaman Fir'aun. Itu tahu-tahu kutu datang, nggak tinggal banyak. Paling bahasanya kalau dibiuki sangka langit, nggak tahu asal usulnya. Kemudian tahu-tahu di mana-mana itu penuh kata. Secara tiba-tiba terjadi juga airnya, sumber mata air sumur, tahu berubah jadi darah. Nah, itu Fir'aun dan kaumnya menganggap itu sihir. Mereka nggak meyakini kalau itu mukjizat. Mereka menganggapnya sihir. Maka mereka katakan hada sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Itu perkataan Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Mereka mengingkarinya. Mereka Fir'aun dan kaumnya mengingkari mukjizat-mukjizat yang disampaikan pada mereka. Itu karena kedoliman dan kesombongan mereka. Padahal hati kecil mereka meyakini kebenaran mukjizat itu. Tapi karena kesombongannya, keangkuhannya, dan karena merasa raja diraja, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan, walaupun hatinya, nuraninya itu mengakui kalau mukjizat, tapi mereka mengingkarinya, ya karena kesombongannya, kedolimannya. Maka fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah betapa
kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Dari setiap kaum yang pada mereka diutus Nabi Rasul, kemudian mereka ingkari, itu kesudahannya selalu musnah, selalu binasa. Sehebat apapun, sekalipun sehebat Raja Fir'aun, konglomerat korun, saintis ilmuwan Haman, binasa semua. Demikian pula sehebat-hebatnya Raja Namrud, binasa, nggak bisa mengalahkan Nabi Ibrahim. Nah, itu terulang-ulang terus kisah itu di dalam Al-Quran. Nah, ini secara ringkas seperti eksekutif summary itu mukjizat Nabi Musa. Insya Allah besok dilanjutkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud, berikutnya kepada Nabi Sulaiman. Ini tadi ada pemberitahuan dari Pak Ketua, yaitu Pak Rahman, Ketua pengembangan Masjid Ali Abdul Wahab di Sambisari Timur, yang kita biasa ngaji di situ hari Ahad pagi. Itu beliau sedang sakit di rumah sakit, mohon didoakan dan kita doakan bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa ala musallin wa ala sallallahu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, ya Maha Menyembuhkan. Allahumma isbi amrodohum kafara. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Allahumma isbi amrodohum. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Allahumma isbi amrodohum. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Engkau Zat yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakitnya. Mudahkanlah jalan untuk mencapai kesembuhan. Bukanlah pulihkanlah siapa sebagaimana bisa melaksanakan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita ingatkan ini hari Kamis, nanti maghrib di Masjid Baitur Rahman Baqi, kemudian isya di Masjid Nurul Huda Kompak. Semoga senantiasa kita bisa bersama-sama